Perkenalkan, nama saya Melanie Putri, NPM 1910631070161. Di sini saya akan menjelaskan tentang training zone dan aktivitas fisik. Pengertian latihan, suatu proses penyempurnaan atlet secara sadar untuk mencapai prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik, teknik, taktik, dan mental yang teratur, tertata, meningkat, dan bertahap. Meningkat, bertahan, meningkat berulang-ulang waktunya. Tidak jauh berbeda dengan yang telah sampaikan di atas. Latihan adalah sesuatu proses berarti yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Artinya bahwa pelatihan dilaksanakan secara teratur, berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, bersinambung, dan yang sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi, latihan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan tersebut bukanlah latihan. Pelatih penyiapan dan menciptakan situasi lingkungan latihan sebaik mungkin dan menghubungkan dengan anak letih, sehingga terjadi proses berlatih secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran latihan saat itu. Tujuan utama latihan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal mungkin. Untuk mencapai keberhasilan, ada 4 aspek utama yang harus dilatih secara sesama, yaitu aspek fisik. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, yaitu faktornya yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik yang baik tidak akan dapat mengikuti latihan, apalagi bertanding dengan sempurna. Latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir menguasaan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga, seperti misalnya teknik menendang, melempar, menangkap, menggigir bola, dan mengumpan dalam bola voli, smash, menarik busur, teknik start, lari, dan sebagainya. Penguasaan keterampilan dasari teknik dasar amatlah penting karena menentukan kemahiran melakukan seluruh gerak dalam satu cabang olahraga. Latihan taktik. Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang bersangkutan. Yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi, dan teknik pertahanan dan penyerangan. Latihan taktik akan bisa berjalan mulus apabila teknik dasar sudah dikuasai dengan baik dan atlet mempunyai kecerdasan yang baik pula. Latihan mental. Latihan mental sama penting dengan ketiga tersebut di atas, sebab betapa sempurnanya pun perkembangan fisik, teknik, dan taktik atlet apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak mungkin akan dapat dicapai. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan atau maturitas, serta emosional atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi, terutama bila dalam situasi stres, firefly, percaya diri, kejujuran, kerjasama, serta sifat-sifat positif lainnya. Kesalahan umum yang terjadi banyak pelatih mengabaikan dan kurang perhatian aspek psikologis yang amat penting, karena selalu hanya menekankan pada latihan penguasaan fisik, teknik, dan taktik serta keterampilan yang sempurna. Keempat aspek tersebut di atas harus diajarkan secara serempak dan tidak satu pun boleh diabaikan. Keempat aspek tersebut juga harus dilatih dengan metode yang benar agar setiap aspek dapat berkembang semaksimal mungkin sehingga kemungkinan tercapaikan peningkatan prestasi. Oleh karena itu cara melatihnya harus mengacu pada definisi latihan. B. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan berpikiran penyebab kematian secara global. C. Training zone atau zona latihan. Training zone merupakan zona atau batasan terendah sampai tertinggi dari latihan seseorang berdasarkan umurnya agar memperoleh hasil yang maksimal dalam berlatih. Dasar penghitungan training zone adalah denyut nadi maksimal DNM. DNM 220 kurangi usia. Contoh training zone, misal usia 21 tahun, 220 dikurang usia 21, jadi 199 menit. Training zone-nya minimal 60%, dari 199 adalah 119, 4 menit. Maksimum 90%, dari 1999 adalah 179, 1 atau menit.
maka hendaknya saya berlatih dengan denyut nadi di atas 119 atau menit dan di bawah 179 latihan atau menit agar mencapai hasil yang maksimal dengan intensitas rendah yaitu 60% sampai 70%. Latihan dengan intensitas sedang yaitu 70% sampai 80%. Latihan dengan intensitas tinggi yaitu 80% sampai 90%. Jika seseorang berlatih di bawah batas minimal dari training zone-nya, maka latihannya tidak akan meningkat. Sebaliknya, jika lebih dari 90%, maka dia bisa pingsan. 1. Denyut nadi basal adalah denyut nadi yang dihitung di bangun tidur tetapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. 2. Denyut nadi istirahat adalah denyut nadi waktu tidak melakukan aktivitas 60-80 detik menit. 3. Denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal 60-90% dari DNM. 4. Denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan. Sekian dan terima kasih.